Pekerja migran Indonesia non-prosedural yang bekerja di Malaysia saat ini dipulangkan ke tempat tinggalnya yang berada di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Weserdang, Kabupaten Mesuji pada Kamis 24 Oktober 2024. PMI non-prosedural yang bernama Ernawati saat ini kondisinya lumpuh karena mengalami cedera otak dan tulang belakang akibat percobaan mengakhiri hidup. Namun pihak keluarga korban sampai saat ini merasa ada kejanggalan atas penyakit yang diderita oleh Ernawati. Adik korban bernama Lasmini mengaku tidak percaya atas keterangan majikannya jika kakak kandungnya ini alami kelumpuhan akibat percobaan akhir hidup. Kalau keterangan dari majikannya, kakak saya ini mau percobaan bunuh diri dengan cara digantung tapi masih bisa terselamatkan, ujarnya. Lasmini pun masih belum percaya atas keterangan yang disampaikan majikan kakaknya itu. Menurutnya, percobaan gantung diri tidak akan sampai pada mengalami cedera pada otak hingga tulang belakang. Selain itu, Lasmini menuturkan kecurigaan lainnya adalah ketika persoalan ini muncul setelah masa kontrak kerja sudah selesai. Padahal sejak awal bekerja sampai dihitung masa akhir kontrak kerja, kakaknya masih sering melakukan komunikasi dengan anaknya. Sampai pada akhirnya tabungan yang diinvestasikan ke majikannya itu habis tak tersisa untuk biaya perawatan Ernawati di rumah sakit Malaysia. Tidak cukup sampai di situ, pihak majikannya pun meminta dana tambahan untuk perawatan Ernawati. Pihak keluarga pun sampai kebingungan karena dana yang diminta cukup banyak, hingga pihak keluarga pun mencoba untuk menjual rumah namun tidak kunjung terjual. Kami sudah sangat bingung mau cari duit di mana lagi. Rumah ini sampai mau dijual tapi tidak laku dan akhirnya baru dapat 12 juta. Kami transfer ke majikan, ucap Lasmini. 3 bulan berselang setelah kejadian itu, pihaknya pun menerima informasi dari pihak KBRI Kuala Lumpur terkait kabar korban. Informasi itu didapat dari pihak rumah sakit di Malaysia yang melapor ke KBRI Kuala Lumpur. Di sisi lainnya, anak korban yang kedua bernama Hanifah mengaku sebelum kejadian orang tuanya dirawat di rumah sakit Malaysia sering melakukan komunikasi. Hanifah menyebut jika orang tuanya hendak pulang ke Indonesia sembari menunggu dana yang dicairkan dari majikannya selama bekerja 2 tahun lamanya. Enggak itu loh Pak, enggak ada kata-kata sama keluarga, video call itu tuh enggak ada. Ya pernah ngeluh dia satu kali ke aku itu, katanya ya itu kok aku kerjanya seberat ini tapi gajinya segitu. Katanya dari sini cuma ya itu cuma ngomong anaknya itu, ternyata di sana rumah semua pekerjaan dia kerjain. Mbak Erna sini waktu berangkat itu siapa aja yang tahu kalau Mbak Erna ke Malaysia? Kepala desanya tahu nggak kepala desanya? Enggak ada yang tahu. Orang aku aja kaget kan waktu kaget aku Pak, waktu mama kan mau pulang, mau 100 harinya bapak tuh kan, bapakku kan mau 100 harian. Mama gak usah pulang, aku aja mau keluar negeri, bilang kayak gitu doh. Terus kamu keluar negeri sama siapa, yang bawa siapa, kan aku udah bilang gitu Pak. Katanya itu majikannya, mamanya bosnya itu yang bawa itu. Nah itu dia. Iya. Jadi lewat bisa pulang kembali ke Dubai dalam keadaan selamat tanpa gangguan apapun, dan juga amal perjuangan bapak-bapak di sini insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Amin. Dan mungkin nanti seandainya bapak-bapak main ke Mesuji, mampir Pak sini. Kami siap. Ya, intinya sampaikan salam kami Pak kepada pemerintah Kota Mesuji, Kota Dumai. Dari kami, salam hangat dari kami, salam persaudaraan dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Kota Dumai. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa tetap terjaga nanti ke depannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.